Mas Zainur, kalau tadi kata Pak Krisna ada puluhan nama dari eksekutif, legislatif, bahkan juga ada dari organisasi masyarakat. Kalau dengan berbekal ini, apakah kans pengajuan justice kolaborator ini diterima oleh Kejaksaan Agung akan semakin besar? Ya tentu itu akan ditelaah ya oleh penyidik ya. Biasanya untuk JC itu akan dinilai apakah yang bersangkutan merupakan pelaku utama, mengakui perbuatannya dan bersedia bekerja sama. Yang kedua, apakah informasi yang akan disampaikan itu adalah informasi yang sangat penting yang dapat mengungkap perkara secara utuh sehingga sangat berharga bagi penyidik. Itu nanti pasti akan dinilai secara subjektif oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Tapi apapun itu menurut kami adalah satu hal yang sudah seharusnya bagi seorang tersangka untuk dapat kooperatif, apalagi ketika yang bersangkutan ingin mengajukan diri sebagai seorang justice kolaborator, pelaku yang bekerja sama. Kalau memang benar dengan informasi yang dimiliki, ya ada peluang juga untuk bisa dikabulkan oleh penyidik dengan catatan penyidik tidak dapat memperoleh informasi itu kalau tidak menjadikan yang bersangkutan sebagai JC. Nah itu gimana Kalau Mas Zainur? Kalau menurut Anda sebenarnya Kejaksaan Agung akan bisa nggak menarik benang merah kepada calon-calon tersangka lain atau pihak lain yang mungkin terlibat dalam kasus ini? harusnya bisa ya. Jadi kan ini sangkaannya itu menurut saya relatif fantastis gitu ya. Ada jual beli titik, ada KTP LC dalam permainan portal BGN, ada soal pengadaan motor listrik dan kawan-kawannya itu, ada soal apa namanya pengaruh di dalam penentuan di KAK dan seterusnya. Jadi itu menurut saya perlu untuk memilah satu persatu sangkaannya gitu ya. Nah, sekarang juga sangkaannya kan kalau kita dengar kemarin 603 604 ya. Hmm. Kenapa tidak ada misalnya aliran dana? Kalau pakai aliran dana kan berarti harus ada pasal suap gitu. Nah, yang dikatakan sebagai jual beli itu siapa yang jual, siapa yang beli. Ini Eh. juga belum jelas dari Kejaksaan Agung gitu ya. Hmm. Kalau misalnya ada yang dikatakan sebagai penjualnya, nah pembelinya siapa juga gitu ya. Atau bahkan misalnya jual beli tidak selalu dalam bentuk pakai uang gitu ya. Misalnya dipertukarkan dengan hal yang lain. Apakah misalnya bersifat tidak tunai atau bersifat janji atau bersifat non material. Bagaimana hukum Indonesia mengatur itu misalnya? Apakah itu dimungkinkan untuk dijerat dengan pasal suap? Ya Oke. mungkin saja selama memang kejaksaan memiliki bukti-buktinya. Nah, bagaimana bukti-bukti itu bisa diperoleh? Ya dari alat-alat bukti. Alat-alat bukti salah satunya misalnya komunikasi pihak-pihak ya, pihak yang menawarkan, Oke. pihak yang Hmm. berkomunikasi soal itu. Dan yang Oke. paling penting kalau menurut kami adalah informasi transaksi keuangan itu yang seharusnya dikejar oleh Kejaksaan Agung dan kami sih percaya itu pasti juga dilakukan. Ya dan memang harus bisa. Tapi kalau Pak Krisna sebenarnya selain nama-nama yang kalau tadi Anda sebut memberikan arahan untuk Pak Sony Sonjaya, ada juga nggak sindikat atau mungkin jaringan di dalam BGN-nya sendiri yang masih belum terbongkar oleh Kejaksaan Agung? Saya belum membahas sampai mengarah ke sana. Artinya cuma yang dia katakan bahwa masa kalau misalkan Abang kasih 10 titik ya kan kepada seseorang ini, kemudian satu titik dibangun, 9 titiknya dijual. Masa dia bilang katanya Sony, ya kan? Semua dibebankan Sony. Lalu saya berikan lagi titik 20, dibangun 4, 16 dibuang. Terus seolah-olah jadi Sony katanya yang jual. Kan mereka katanya bukan Sony dia bilang. Kenapa semuanya jadi Sony? Katanya semuanya jadi Sony dia bilang. Saya ditanyakan oleh penyidik, apakah Bapak pernah memfasilitasi yayasan? Apakah Bapak pernah bikin yayasan? Saya tidak pernah bikin yayasan. Saya tidak pernah membuat yayasan, saya tidak pernah mengarahkan kan orang yang datang tidak punya yayasan untuk menggunakan yayasan ini. Saya Tapi Pak tidak Krisna, pernah. kalau memang Saya ada datang, kalau memang ada yayasan. atensi ataupun juga perintah untuk Pak Sony Sonjaya, kenapa dilakukan? Apakah ada iming-iming juga atau ada hal lain yang bikin akhirnya itu dilakukan oleh Pak Sony? Ya bukan, artinya bahwa orang yang datang yang meminta itu adalah orang yang berpower, kata Bang Sony. Artinya bukan lagi perintah atau arahan atau bagaimana, orang yang datang itu memang orang yang berpengaruh, katanya Bang Sony bilang. Ya, dia cuma mengumpamakan, kalau kau jadi aku, kau juga nggak mampu nolak orang itu, begitu doang dia bilang. Oke, Mas Zainur, kalau misalnya ada pihak yang berpower, kalau tadi kata Pak Krisna memberikan arahan kepada pimpinan BGN, emang akan seberapa sulit sebenarnya atau seberapa kompleks Kejaksaan Agung untuk membongkar ini? Berani tidak Kejaksaan Agung? Ya, dengan pengungkapan kasus yang sudah sejauh ini seharusnya harus tuntas gitu ya. Publik akan melihat tuh
apakah proses hukum yang dilakukan itu logis, lengkap ya, ataukah akan dipotong sampai tersangka tertentu gitu ya. Publik akan melihat itu, apakah logis atau tidak. Saya pikir kalau kasus ini mendapat perhatian yang sangat luas dari publik gitu ya, dan publik juga bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang banyak informasi lapangan, yang juga orang-orang juga semua memberi perhatian terhadap kasus ini. Sekali lagi, pertanyaannya kalau misalnya tadi berasal dari perintah, maka Kejaksaan Agung harus berani dan bisa untuk memperlihatkan nanti di depan persidangan perintahnya itu berasal dari pihak siapa saja, dari mana saja, dan apakah perintah itu misalnya disertai dengan ancamankah atau disertai dengan janji atau disertai dengan pemberian gitu ya. Janji pun termasuk suap kalau di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi ini nanti membutuhkan pembuktian yang menurut saya akan cukup banyak, akan cukup besar dari pihak penyidik kejaksaan, sehingga sekali lagi ini publik masih menunggu gitu ya. Ini dari 3 akan dikembangkan ke berapa lagi, dan ini yang menjadi tuntutan publik sejak awal adalah transparansi ya. Di dalam program MBG itu BGN sama sekali tidak transparan. Syarat untuk menjadi mitra, bagaimana proses penentuan mitra, siapa mitra yang sudah diterima, ditetapkan, bagaimana cara kerja mitra itu harusnya dapat diakses oleh publik sehingga publik ikut mengawasi, Mbak Cindy. Oke, bersamaan juga dengan waktu itu penahanan dan juga penangkapan Pak Krisna, yang ramai di media sosial adalah surat yang dituliskan oleh Pak Sony Sonjaya untuk Bu Nani SDyang. Itu benar ditulis oleh Pak Sony tapi? Ya saya tanya, kan Bang, Abang ada bikin surat terima kasih kan kepada ini dan sebagainya, itu surat itu sekarang menjadi viral. Apa artinya? Jadi cuma sampai ketawa, kotanya sendiri aja katanya ke Bu Nani. Katanya gitu dia bilang. Tapi maksudnya terima kasih untuk hadiah yang diberikan itu mungkin ngasih gambaran juga kah konteksnya kemana Bang? Ya konteksnya, saya tanya itu, kemarin saya tanya, sempat saya tanya. Dia bilang katanya kau tanya sendiri sama Bu Nani, katanya gitu dia bilang. Oke. Mas Zainur juga soal ini keterlibatan pihak lain. Menurut Anda juga apakah masih mungkin di tubuh BGN sendiri ada pihak-pihak yang harus juga ditelusuri? Ya jelas, BGN kan tidak hanya para pimpinan juga ya. Di sana juga ada para pelaksana, bahkan di bawah pimpinan juga ada para misalnya pejabat-pejabat dengan posisi yang relatif tinggi gitu ya. Biasanya justru apa yang mengoperasikan itu justru di level bawahnya, di level menengah ya. Sehingga ini memang semua harus diselesaikan. Contoh kasus kita perbandingkan dengan yang terjadi di imigrasi gitu ya. Di imigrasi itu bahkan sampai level terbawah. Karena untuk mengoperasikan itu bukan pimpinan levelnya. Nah, mengoperasikan itu kan ada yang memang hanya menerima perintah, ada justru dia menjadi perantara gitu ya. Sehingga ini di internal BGS harus diperiksa. Oke, artinya kan sistemik juga ya Mas Zainur. Zainur. Sekarang belum. Nah Mas Zainur, tapi soal nama besar yang mungkin atau diduga terlibat lain selain dari 3 nama ini, menurut Anda level mana lagi yang harus juga diperiksa oleh Kejaksaan Agung? Ya menurut kami yang paling penting semua mitra itu perlu diaudit gitu ya. Nah, audit itu nanti bisa menghasilkan 2. Yang satu yang memang sesuai dengan hukum, yang satu yang tidak sesuai dengan hukum. Yang tidak sesuai dengan hukum itulah perlu diperdalami oleh kejaksaan untuk melihat ya apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan. Nah, kita melihat dari nama-nama mitra itu banyak sekali aktor-aktor politik. Ya silakan, nah publik sudah tahu kan nama-namanya juga misalnya terkait dengan partai-partai apa, juga dengan pejabat-pejabat mana gitu. Nah, nama-nama yang terkait dengan politisi inilah yang perlu untuk dikejar oleh pihak kejaksaan ya, agar publik bisa tahu bagaimana penentuan titik itu dilakukan dan apakah ada jual beli yang merupakan tindak pidana gitu ya, ataukah hanya misalnya dalam bentuk kanan atau seperti apa gitu Mbak Cindy. Oke, soal pembuktian juga Pak Krisna, sebenarnya seberapa kuat bukti yang masih dikantongi oleh Pak Sony Sonjaya untuk membuktikan nama-nama besar yang dia bilang memberikan instruksi kepada dia? Kalau menurut saya sih cukup akurat ya. Cuman beliau sampaikan aja, saya mantan kanit atau mantan Kasubdit Tipikor gitu. Saya nggak sebut begitu. Pasti saya punya bukti yang cukup akurat. Kalau saya sudah berani ungkap, semua buktinya akan transparan ya kan di dalam pembuktian saya nanti. Ya kan chat lengkap, komunikasinya lengkap, itu yang dikatakan oleh Mas Sony. Oke, dan peran dari nama-nama besar ini hanya memberikan instruksi atau ada perintah lain? Bukan lagi peran atau menginstruksikan, mereka yang minta, kata Pak Sony. Oke,
Dan itu Anda akan siap menjelaskan itu di pengadilan atau juga nanti di penyidikan akan langsung dibongkar ke penyidik? Kita lihat nanti Mbak perkembangannya minggu depan. Alat bukti untuk menguatkan tadi, nama-nama besar tadi apa saja? Selain bukti komunikasi ada lagi Pak? Tentunya lebih banyak di bukti komunikasi ya. Tentunya lebih banyak di komunikasi karena mereka kan komunikasinya akan kapan ini tayang, kapan ini proses, kapan ini kapan ini itu ya kan lebih banyak di situ. Dan itu sudah sejak kapan? Kenapa? Sudah sejak kapan ada perintah itu? Saya nggak tanya kemarin mulai dari kapan. Oke. Oke, dan tadi dari eksekutif, legislatif, organisasi juga ada ya menurut Anda dari 40-an nama itu? Ya, begitu Mbak yang disampaikan oleh Pak Soni kemarin. Baik, Pak Krisnamurti, pengacara Pak Soni Sonjaya, dan Mas Zainur Rohman, pelinti Pukat UGM. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu.